Kelahiran Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim di tanah Suf, dari daerah pegunungan Efraim. Namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Ia mempunyai dua istri, seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, sedangkan Hana tidak. Tahun demi tahun orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas adalah imam Tuhan di sana. Pada hari Elkanah mempersembahkan kurban, ia selalu memberikan satu bagian masing-masing kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan. Kepada Hana ia memberikan bagian terbaik, sebab Hanalah yang dikasihinya, dan Tuhan telah menutup kandungannya. Untuk membuatnya geram, saingannya selalu menyakiti hatinya, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah yang terjadi tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Suatu kali, setelah mereka makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sementara Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu rumah Tuhan. Dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian ia bernasar demikian, "Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba, tetapi memberi hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Sementara ia terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, Eli mengamati mulutnya. Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya yang bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Karena itu, Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu Eli berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau masih mabuk? Singkirkanlah anggurmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan demikian, Tuan. Aku seorang perempuan yang sangat tertekan. Aku tidak minum anggur ataupun minuman keras, tetapi mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini perempuan tercela. Aku berbicara demikian lama karena aku sangat susah dan sakit hati." Jawab Eli, "Pergilah dengan damai. Allah Israel akan memberikan apa yang kau minta kepadanya." Berkatalah Hana, "Kiranya hamba-Mu ini mendapat kemurahan hati Tuan." Kemudian perempuan itu pergi, lalu ia makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian mereka pulang ke Rama. Elkanah bersetubuh dengan Hana istrinya, lalu Tuhan ingat kepada Hana. Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada waktunya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Elkanah, laki-laki itu, pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan kurban tahunan dan kurban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu disapi, aku akan mengantarkan dia. Ia akan tampil di hadapan Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kata Elkanah suaminya kepadanya, "Lakukanlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapih dia. Kiranya Tuhan menepati janjinya." Jadi perempuan itu tinggal di rumah dan menyusui anaknya sampai disapih. Setelah menyapi anaknya, perempuan itu membawa dia dan juga seekor lembu jantan berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan 1 kantong anggur, lalu mengantarkannya ke rumah Tuhan di Silo. Anak itu masih kecil. Setelah lembu jantan itu disembelih, anak itu diantar kepada Eli. Lalu kata Hana, "Maaf Tuan,
Demi Tuanku yang hidup, akulah perempuan yang dulu berdiri di sini, dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Anak inilah yang kuminta dalam doa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta kepadanya. Sebab itu, aku pun menyerahkannya kembali kepada Tuhan. Seumur hidupnya, ia diserahkan kepada Tuhan. Lalu mereka sujud menyembah Tuhan di sana. Puji-pujian Hana. Lalu Hana berdoa, hatiku bergembira dalam Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku menertawai musuh-musuhku, sebab aku bersukacita atas pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah lagi berkata sombong, janganlah kata-kata pongah keluar dari mulutmu, sebab Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan dinilai. Busur para pahlawan telah patah, namun orang yang lemah lunglai berikat pinggang kekuatan. Orang yang tadinya kenyang sekarang menyewakan dirinya demi makanan, tetapi orang yang tadinya lapar sekarang tidak lagi. Bahkan perempuan yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi yang banyak anaknya menjadi merana. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan menaikkan dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang lemah dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari timbunan abu, untuk mendudukkannya bersama para bangsawan dan membuatnya memiliki kursi kehormatan. Sebab tiang penyangga bumi adalah milik Tuhan, di atasnya ia menaruh daratan. Ia menjaga langkah kaki orang-orang yang dikasihinya, tetapi orang fasik akan binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh kekuatannya sendiri orang berkuasa, orang yang melawan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Kejahatan anak-anak Eli. Lalu Elkana pulang ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Tetapi anak-anak lelaki Eli adalah orang durjana. Mereka tidak mengindahkan Tuhan maupun batas hak para imam terhadap umat. Setiap kali seseorang mempersembahkan kurban, sementara daging itu direbus, datanglah hamba imam itu membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan menusuk-nusuk ke dalam bejana kuali, belanga atau periuk. Segala yang ditarik garpu itu ke atas diambil imam untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, hamba imam datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan kurban, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daging yang direbus, hanya yang mentah saja. Jika orang itu menjawabnya, biarlah lemaknya dibakar dulu, barulah kau ambil sesukamu, maka ia akan berkata kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak akan kau ambil dengan paksa. Dengan demikian, dosa kedua orang muda itu sangat besar di hadapan Tuhan, sebab mereka meremehkan kurban umat Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih muda dan mengenakan baju efod dari kain linen. Tahun demi tahun, ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu untuknya. Ketika ia pergi bersama suaminya mempersembahkan kurban tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Demikian, kiranya Tuhan memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini sebagai ganti anak yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu, mereka pulang ke tempat kediamannya. Sungguh, Tuhan memperhatikan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sementara itu, Samuel yang masih muda bertambah besar di hadapan Tuhan. Eli sudah tua sekali,
Ia mendengar segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang bertugas di pintu kemah pertemuan. Karena itu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal seperti itu sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat? Jangan begitu, anakku. Bukan kabar baik yang kudengar disebarkan umat Tuhan. Jika seseorang berdosa terhadap yang lain, Tuhan dapat menengahi. Jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang dapat menjadi penengah baginya?" Tetapi mereka tidak mendengarkan perkataan ayah mereka, sebab Tuhan berkehendak menewaskan mereka. Tetapi Samuel yang masih muda bertambah besar dan semakin disukai oleh Tuhan dan manusia. Nubuat tentang Eli dan kaum keluarganya. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, bukankah telah nyata aku menyatakan diri kepada nenek moyangmu ketika mereka masih menjadi milik keluarga Firaun di Mesir? Aku telah memilihnya dari semua suku Israel menjadi imam bagiku untuk mempersembahkan kurban di atas mezbahku, membakar dupa, dan memakai baju efod di hadapanku. Aku telah memberikan kepada kaummu segala kurban yang dibakar dengan api, persembahan orang Israel. Mengapa engkau memandang rendah kurban sembelihan dan kurban sajianku yang telah kuperintahkan di kediamanku? Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, dan kamu sekalian menggemukkan diri dengan bagian terbaik dari setiap persembahan umatku Israel? Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Memang aku telah berkata, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan. Jauhlah hal itu dariku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghinaku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan tiba waktunya, aku akan mematahkan kekuatanmu dan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang pun yang lanjut usia dalam keluargamu. Seperti musuh, engkau akan memandang dengan iri segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel. Untuk seterusnya tidak akan ada seorang pun yang lanjut usia dalam keluargamu. Tetapi seorang dari keturunanmu tidak akan kuputuskan dari lingkungan mezbahku. Ia akan membuat matamu pedih dan jiwamu merana. Segala tambahan anggota keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Apa yang terjadi pada kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, menjadi tanda bagimu. Pada hari yang sama, keduanya akan mati. Aku akan mengangkat bagiku seorang imam yang setia, yang bertindak sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Aku akan membangun baginya keturunan yang setia dan selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian, siapa yang masih hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah dia demi sekeping uang perak atau sepotong roti, dan berkata, tempatkanlah aku dalam salah satu golongan imam, supaya aku dapat makan sekerat roti. Tuhan memanggil Samuel. Samuel yang masih muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun langka. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Matanya sudah mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Lampu Allah belum padam. Samuel sedang tidur di dalam rumah Tuhan, tempat tabut Allah. Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu ia lari menemui Eli dan berkata, "Ini aku Bapa, karena engkau memanggilku." Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu, tidurlah kembali." Samuel pun pergi tidur. Sekali lagi Tuhan memanggil, "Samuel." Samuel bangun dan pergi menemui Eli. Ia berkata, "Ini aku Bapa, karena engkau memanggilku." Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu anakku, tidurlah kembali." Samuel belum begitu mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum dinyatakan kepadanya. Tuhan memanggil Samuel lagi untuk ketiga kalinya.
Ia bangun dan pergi menemui Eli. Ia berkata, "Ini aku Bapa, karena engkau memanggilku." Lalu Eli mengerti bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu Eli berkata kepada Samuel, "Pergilah tidur. Jika ia memanggilmu, jawablah. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Samuel pergi dan berbaring di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Berfirmanlah sebab hambamu ini mendengar." Firman Tuhan kepada Samuel, "Sesungguhnya aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga siapa saja yang mendengarnya akan berdenging telinganya. Pada waktu itu aku akan menempati yang telah kufirmankan kepada Eli tentang keluarganya, semuanya dari mula sampai akhir. Aku telah memberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena pelanggaran yang telah diketahuinya, sebab anak-anaknya telah menista Allah dan ia tidak mencegah mereka. Sebab itu, aku telah bersumpah mengenai keluarga Eli, bahwa pelanggaran keluarga Eli tidak akan dihapuskan dengan kurban sembelihan atau kurban sajian untuk selamanya." Setelah itu Samuel tidur sampai pagi, lalu ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Tetapi ia takut memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Eli memanggil Samuel, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apa yang difirmankannya kepadamu? Jangan kau sembunyikan kepadaku. Kiranya Allah menghukum engkau dengan berat, bahkan lebih lagi, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun dari semua yang difirmankannya kepadamu." Lalu Samuel memberitahukan tanpa menyembunyikan apapun kepadanya. Kemudian Eli berkata, "Dialah Tuhan, biarlah ia melakukan apa yang baik di matanya." Samuel semakin besar. Tuhan menyertai dia dan tidak membiarkan satu pun dari firman yang disampaikannya gugur. Seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba mengetahui bahwa Samuel telah menjadi nabi Tuhan yang terpercaya. Seterusnya Tuhan menampakkan diri lagi di Silo. Tuhan menyatakan diri di Silo kepada Samuel melalui firman Tuhan. Perkataan Samuel pun sampai ke seluruh Israel.